Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelo Giovanni. Hari ini kita akan membahas tentang kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri HAM, yaitu Edi Hiraya. Selamat menikmati. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang berita soal mantan Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiraya, yang menang pra peradilan melawan KPK. Dan di video ini kita akan bahas kenapa status tersangkanya dinyatakan tidak sah oleh hakim. Edi Hiraya sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ia diduga menerima suap senilai 8 miliar dari Helmut Hermawan, Direktur PT Citra Lampia Mandiri atau CLM. Dana itu disebut mengalir lewat dua orang perantara, Yosi dan Yogi. Dan pertanyaannya, apakah penetapan tersangka oleh KPK terhadap Edi Hiraya sudah sesuai hukum? Dan jawabannya, menurut putusan hakim, belum. Karena penetapan tersangka itu harus didasarkan pada minimal 2 alat bukti yang sah. Dan dalam kasus ini, alat buktinya dan hakim belum menilai, KPK belum memenuhi unsur itu, baik secara formil maupun material. Tapi Edi melawan balik. Ia mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tujuannya menguji apakah penetapan tersangka oleh KPK sah menurut acara pidana. Lalu, apakah permohonan peradilan Edi sesuai aturan hukum? Jawabannya ya. Dalam KUHP, seseorang berhak mengajukan pra-peradilan jika merasa penetapan tersangkanya tidak sah. Dan ini yang dimanfaatkan oleh Edi Hiraya sesuai dengan prosedur. Pada tanggal 30 Januari 2024, hakim memutuskan penetapan tersangka oleh KPK terhadap Edi Hiraya dinyatakan tidak sah. Alasannya, KPK belum memiliki 2 alat bukti yang sah seperti yang disyaratkan pada pasal 184 KUHP. Dan apa implikasi putusan ini? Pertama, status tersangka Edi otomatis gugur. Kedua, proses penyidikan oleh KPK terhadap dia harus dihentikan, tapi kalau di kemudian hari KPK punya 2 alat bukti yang kuat, mereka bisa ditetapkan ulang. Kasus ini jadi pengingat penting dalam hukum pidana. Prosedur itu segalanya. Tanpa bukti yang cukup, status tersangka bisa gugur, bahkan oleh lembaga sekuat KPK. Itu saja, terima kasih.